Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak hebat Indonesia yang selalu Pak Aris banggakan. Hari ini 15 November 2021 kita kembali bertemu dalam serial video pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Kita masih akan membahas dan mengulas materi yang ada di dalam modul Spekta, khususnya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 4 subtema 3. Silakan kalian buka modul Spekta kalian untuk materi IPS pada halaman 23 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan belajar daring kita mulai. Soal nomor 1. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dari hutan adalah industri kertas. Kenapa demikian? Untuk kertas-kertas dengan kualitas atau mutu terbaik biasanya dibuat dari bahan pinus. Pinus banyak tumbuh di hutan. Memang ada jenis kertas itu yang terbuat dari bahan jerami padi. Berikutnya nomor 2. Pada awal proses pengolahan kayu di hutan ditebang menggunakan gergaji mesin. Selanjutnya perhatikan gambar untuk soal nomor 3 dan 4. Itu adalah gambar kursi rotan. Profesi yang terkait untuk benda pada gambar di atas adalah pengrajin kayu. Nomor 4. Jenis bahan kayu yang digunakan untuk membuat kursi pasti adalah kayu atau rotan. Anak-anakku, hasil hutan itu selain kayu perlu kalian ketahui juga ada rotan dan damar. Untuk rotan biasanya digunakan untuk pegangan daripada kemucing. Coba kamu perhatikan kemucing di kelas. Nah, pegangannya itu terbuat dari rotan. Untuk kalian yang belum pernah mengetahui bentuk rotan, nah di sana bisa kalian lihat. Nomor 5. Pagi ini Pak Tomo mengangkut meja dan kursi yang dibuat para pengrajin kayu ke pasar untuk dijual. Dilihat dari pekerjaannya, Pak Tomo berperan sebagai distributor. Ya, distributor itu adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi barang dan jasa. Nomor 5. Pak Rudi ingin membeli perabotan rumah baru. Pak Rudi berencana membeli meja, kursi, dan lemari. Pak Rudi membeli perabotan tersebut di toko mebel. Bersyukurlah anak-anakku bahwa Pasuruan merupakan salah satu daerah yang banyak menghasilkan industri mebel. Kalau kalian pernah berkunjung ke daerah Kraton, tepatnya di Desa Bukir, nah di sana banyak sekali toko, showroom maupun bengkel pengrajin mebel kayu yang bisa kalian temukan. Lanjut nomor 7. Gambar di samping merupakan proses pembuatan kain dan baju yang dikenal dengan istilah menenun kain. Nomor 8. Proses pembuatan kain salah satunya adalah pemintalan. Memintal itu sebenarnya pengertiannya mengubah kapas menjadi serat benang. Nah, di sini yang betul adalah yang B.
Nomor 9, bahan baku pembuatan kain katun. Tahukah kalian kain katun? Kain katun biasanya digunakan untuk bahan kaos olahraga karena memiliki kelebihan mudah menyerap keringat. Nah, kain katun sendiri terbuat dari serat kapas. Nomor 10, teknologi yang digunakan untuk menenun benang menjadi kain disebut dengan alat penenun. Kita ke angka Romawi 2. Soal isian singkat. Nomor 1, hutan yang berfungsi sebagai penghasil kayu disebut dengan hutan produksi. Nomor 2, orang yang pekerjaannya menjahit pakaian atau baju dinamakan penjahit. Nomor 3, alat yang digunakan untuk menenun benang menjadi kain dinamakan alat penenun. Alat penenun. Nomor 4, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Baris ulang, produksi, konsumsi, dan distribusi. Soal terakhir, soal isian singkat nomor 5. Proses mengirim hasil hutan ke kota termasuk kegiatan ekonomi, yaitu proses distribusi. Selanjutnya kita ke soal uraian. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang penebangan hutan atau pohon di hutan secara konservatif? Di sini pengertiannya, anak-anak, silakan ditulis. Menebang pohon di hutan, menebang pohon di hutan dengan sistem tebang pilih. Menebang pohon di hutan dengan sistem tebang pilih. Selanjutnya nomor 2, sebutkan 3 barang yang dapat dihasilkan oleh pengrajin kayu. Banyak ya contoh benda dari kayu, misal meja, kursi, lemari, pintu. Itu adalah contoh benda-benda yang dihasilkan oleh pengrajin kayu. Kita ke nomor 3. Sebutkan profesi yang terlibat dalam proses pembuatan meja dan kursi. Jadi kita mencari orang yang terlibat langsung dalam proses pembuatan meja dan kursi. Siapa sajakah itu? Yang pertama, penebang kayu.
Tanpa adanya penebang kayu, maka tidak ada kayu yang bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat meja dan kursi. Yang kedua, pengrajin mebel. Yang kedua, pengrajin mebel. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan secara singkat proses pembuatan baju dari awal sampai akhir. Ada 3 proses ya nak. Nomor 1, kalau nggak cukup tulis di bagian bawah saja. Nomor 1, kapas dipintal menjadi benang. Nomor 1, kapas dipintal menjadi benang. Dua, benang ditenun menjadi kain. Benang ditenun menjadi kain. Benang ditenun menjadi kain. Yang ketiga, kain dijahit menjadi baju. Akhirnya kita sampai pada soal terakhir. Bagaimanakah kegiatan ekonomi pada proses pembuatan pakaian? Jawabannya termasuk kegiatan produksi. Termasuk kegiatan produksi. Demikian video pembelajaran untuk materi IPS pada modul spekta halaman 23-24. Semoga bermanfaat. Paris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.